Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, semoga kita semua akan selalu diberikan nikmat kesehatan, kebahagiaan sehingga kita semua bisa dapat menjalani ibadah suci Ramadan, karena pada hari ini kita sudah memasuki di 20 Ramadan 1442 Hijriah tentunya. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, pemirsa PAL TV dimanapun saat ini Anda berada, tentunya senang sekali saya Husni kembali menemani Anda lebih kurang 1 jam ke depan tentunya dalam rangkaian acara Anten-Anten Nunggu Buko. Dan tentunya acara ini juga didukung oleh beras PT Blitang Panen Raya dan beras Raja dan juga toko Karpet 129. Nanti juga kita akan ada kuis yang pasti bagi-bagi rezeki tentunya untuk pemirsa yang ada di rumah di segmen terakhir. Jadi tetap terus bersama dengan kami dari awal sampai dengan akhir nanti. Dan pada hari ini di kesempatan Anten-Anten Nunggu Buko 20 Ramadan 1442 Hijriah, kita akan membahas mengenai tema amanah Rasulullah tentang anak. Dan nanti kami juga akan mengajak untuk pemirsa yang ada di rumah yang nak bergabung bersama kami untuk bertanya langsung dengan narasumber kami yang sudah hadir pada hari ini. Silakan nanti di line telepon di 0711 38 0022. Dan kita akan langsung menyapa terlebih dahulu. Ada Ustazah yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah ada Bunda Hajah Izzah Zen Sukri. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah sehat. Puasa? Alhamdulillah. Walaupun puasa dak kejingoan beda Rai Ceita sama Rai Bunda ini beda semeringahnya tuh ya. Alhamdulillah. Dan memang di situasi pandemi COVID-19 saat ini ya pasti usaha juga di luar juga udah agak sedikit mengurangi ya aktivitas pasti Ustazah. Ya, diaturlah supaya tetap menjalankan prokes ya. Iya benar. Manapun COVID ini kan harus dihindari sedapat mungkin untuk kan memutus mata rantai. Untuk memutus mata Tapi rantai. syiar Islam juga tetap harus tetap dijalankan gitu ya Ustazah ya. Baik. Kita akan membahas hari ini Ustazah mengenai amanah Rasulullah tentang anak. Nah, jadi kita akan juga mengajak pemirsa yang mau bergabung boleh nanti ya. Namun kita sebelumnya akan mendengarkan terlebih dahulu tausiah mengenai amanah Rasulullah tentang anak yang akan disampaikan langsung oleh Ustazah kita Hajah Izzah Zen Sukri. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladzi jaa'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah kita berjumpa di hari ke-20 bulan Ramadan seperti kata Cik Ita tadi. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, keadaan afiat, dalam keadaan walaupun sama-sama kita bertetangga dengan Cik Covid, tapi mudah-mudahan Cik Rona. Cik Rona ya, mudah-mudahan kita tidak tertular, kita tetap sehat dan kita pacak tetap disiplin meloi aturan yang sudah dianjurkan pemerintah. Jadi sebenarnya Cek Covid ini ngajari kita untuk disiplin pemirsa. Ya. Tema yang kita bahas hari ini memang bagus untuk dipakai sehari-hari, yaitu mengenai amanat Rasulullah SAW terhadap anak. Jadi Cek Ita bahwa anak ini amanat yang besar, amanat yang mahal. Ya. Tidak banyak orang yang diamanati Allah untuk punya zuriat ini. Betul. Oleh sebab itu ketika kita diamanati, memang mesti kita jago nian. Apa baik yang nak kita jago? 2 hal yang nak kita jago cerita sesuai dengan pesan Rasulullah SAW, yaitu bagian fisiknya dengan bagian batinnya. Jadi bagian jabonya dengan bagian jerunya.
bagian jabonyo ini sudah banyak yang dipraktikkan ibu-ibu, bapak-bapak, nunjuk makan yang lemak-lemak, baju yang bagus-bagus, baju bagus, tapi tidak banyak yang mikirkan bagian batinnya, bagian pendidikannya, uswahnya, terutama agama ya, terutama urusan agamanya, keteladanannya. Nah ini yang lebih ditekankan oleh baginda Rasulullah SAW. Di zaman dulu ada seorang ulama yang waktu masih dalam kandungan, itu namanya Said Nursi dari Turki, itu dijagonian oleh abah sama ibunya urusan rezekinya, urusan makan minumnya. Sampai kalau abahnya nak ke sawah ngawak sapi, itu sapinya dikebet, dikebet supaya tidak ada makan rumput basing. Oh iya. Dikebet biar sampai sehat terus ya. Biar sehat. Sampai ke kebun dionian. Adonian. Terus istrinya makannya yang memang pencarian dia dewe, yang bukan hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Ketika ditanya, "Oh, ngapo sapi kau kebet?" Aku khawatir di jalan nyucuk rumput uang kan. Nah, padahal susunya diminum oleh istri aku, diminum oleh anak aku. Hasilnya itu kaget dimakan oleh anak aku, dimakan oleh bini aku. Nah, ini yang mungkin sekarang ini kurang diperhatikan oleh orang kebanyakan. Makan basing yang penting kenyang. Itu rezeki basing yang penting banyak. Yang penting di depan uang tuh kita bawa mobil, kita bawa motor, kita rumah bagus, tidak tahu bahwa itu yang diharamkan, yang tidak dianjurkan, sehingga anak kita laju mak kayu una-una. Itu padahal makanan itu juga penting rupanya. Makanan itu kan jadi darah. Sesuatu yang diambil dari barang yang haram, maka dia akan tumbuh menjadi perbuatan yang haram. Itu pesan Rasulullah SAW. Nah, jadi memang benar-benar ini urusan makan nih, bukan yang cuman yang bagus-bagus tapi yang halal, halal dan thayyib. Jadi syarat makan tuh halal, thayyib. Halal itu dari nyarinya halal, bahan bakunya halal, cara muatnya halal, nganjukkannya juga dengan cara yang halal. Thayyib itu bukan bang thayyib. Iya, bukan. Enggak boleh balik itu. Kalau tidak setuluk dengan perut, walaupun dia halal, tidak boleh. Tidak boleh. Itu tidak cocok makan cabai, dipejel-pejel ke. Nah, akhirnya kan, mising kan. Itu tidak boleh. Jadi banyak syarat sebenarnya untuk mengurusi anak ini. Ada kok lagi Sufi Abu Yazid Al-Bustami, itu bahkan ketika di dalam kandungan, kalau ibunya makan barang yang ragu-ragu, dia ngelobok sampai ibunya muntah. Sampai ibunya muntah. Nah itu, jadi setiap itu dia heran, apalah yang ku makan tadi ibunya, sesuatu yang tidak jelas, ini dari siapa, itu dapat dari mana, ngelobok sampai ibunya itu muntah. Sehingga beliau ini dididik dengan baik, disekolahkan dengan baik, sampai belajar dengan 113 ulama terkemuka Abu Yazid ini, sehingga menjadi syekh yang terkenal, sufi yang luar biasa ibadatnya, karena pendidikan orang tuanya tadi yang luar biasa, uswah dari orang tuanya tadi yang luar biasa di rumah, tidak basing-basing. Nah, jadi untuk menjadikan anak itu jadi anak yang soleh, anak yang soleha, bukan dari namanya anak si soleh, anak si soleha, tapi memang pendidikannya, makanannya, rezekinya memang nak diajukan. Selalu yang bagus-bagus, selalu yang baik-baik, yang memang dihalalkan oleh Allah, yang memang diizinkan oleh Allah yang bagus. Gitu. Nah, biasanya tuh dari umur berapa kita tuh sudah harus mendidik anak tuh dalam Islam? Kalau dalam Islam yang dianjurkan Rasulullah tuh dari nyari jodoh. Dari nyari jodoh, dari nyari jodoh pertama kan cantiknya dulu, sampai ke agamanya. Sebentar Bunda, kita angkat dulu, ada penelpon yang nak bergabung bersama kita di sini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti nunggu buka. Nanti nunggu buka. Iya. Dua tema Bu ya. Baik, dari siapa ini Bu? Dari Ibu Ariati Jalur. Ibu Ariati ya? Oke, silakan pertanyaannya Bu. Ini numpang nanya dengan Bu Ustazah ya. Ini kalau kita dapat fitrah, dikasih fitrah, bacanya apa Bu Ustazah? Bacaan kalau kita dikasih zakat fitrah ya? Bacanya apa, nerimanya? Yuk, itu baik ya. Ya, itu be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. wabarakatuh. Wah, sudah persiapan anak zakat Iya, soalnya ini alhamdulillah. Ustazah. Alhamdulillah. Jadi apa dia Ustazah bacaannya kalau nak nerimo zakat fitrah dari wong. Jadi Bu Aryati. Keluar dikit dari tema ada apa ini Yo, Ustazah? Bu Aryati ini lama tuh dari tema Bu. Sebenarnya kena dendo cerita Sama beda emas ke beda kena denda ya. Kena dendo. Ada apapun namanya ilmu Iya, Bu ya, benar. kita bagi-bagi. Ini yang diajarkan oleh abah kami dari guru-gurunya. Setiap nerima fitrah beliau selalu berdoa, Allahumma alaina wa alaikum bi khairin ajmain. Allahumma alaina wa alaikum wa alal muslimin wal muslimat bi khairin ajmain. Kalau ibu dak apal atau Iya. saro nak ngapalnya Arab atau bahasa. mau looming seb Iya. jambonya apal, jeronya dak Iya. apal, depannya pacak, Balik-balik belakangnya ya. bontong ya. Dengan bahasa kita be, ya Allah ya Tuhanku, berilah kebaikan kepadaku dan kepada orang yang berfitrah kepadaku. Itu baik Bu. Ya. Yang Jadi, gampang-gampang be. Betul. Sebenarnya agama Islam tuh bukannya Mudah. bukannya dipersulit tidak ya. Jangan Memang walaupun dipersulit. ajaran misalnya mungkin maco nak ngapal Al-Qur'an kacak sagonya ya sudah make yang Maco. artinya dah ya baca itu. Yang penting ngerti dulu ya dah ya Ngerti. Ustazah ya. Yang penting galak maco. Kalau maco Galak benar. maco. Tidak terti nomor 500. Iya. Maco dulu Baca, kan. biar lama-lama baca juga. Lama-lama baca. Ya, lama penasaran. Kamu dah baca juga? Sudah, Bu, boleh buat. Masih boleh pahala kan? Benar. Baik, Ustazah kita rehat dulu sejenak tentunya. Sebelum kaget kita nerima lagi penelpon untuk pemirsa yang bergabung bersama kami di line telepon di 0711 380022. Masih bersama Ustazah Hajah Izzah Zain Sukri tentunya yang mengangkat tema mengenai amanah Rasulullah terhadap anak. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih masih balik lagi bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko edisi hari ini 20 Ramadan 1442 Hijriah, dan kita hari ini membahas mengenai amanah Rasulullah tentang anak tentunya atau terhadap anak ya. Dan masih bersama Ustazah kami Hajah Izzah Zain Sukri yang tadi sudah sedikit memberikan tausiah ya, bagaimana cara memberikan pendidikan kepada anak, baik itu secara fisik maupun secara batin ya Ustazah ya. Dan kami juga mengajak untuk pemirsa yang ada di rumah yang nak bergabung bersama kami, silakan di line telepon di 0711 380022 tentunya. Tadi sudah ada sikap penelpon, masih kita tunggu lagi walaupun tadi penelponnya agak sedikit jauh daripada tema nyimpang dikit tidak apa-apa lah, tapi Ustazah kita nih. Baik, dan yang masih juga rangkaian acara Anten-Anten Nunggu Buko ini dipersembahkan oleh Beras PT Belitang Panen Raya dan Beras Raja dan juga toko Karpet 129. Untuk segmen kuis setelah segmen ini ya, segmen ketiga kaget kuis, kami bagi-bagi rezeki untuk pemirsa yang ada di rumah. Baik, kita sambil nunggu penelpon yang mau bergabung, Bunda kembali kita ngobrol dulu. Kita ngambil contoh yang simple be nih Bunda. Kalau di rumah kadang-kadang tuh kita tuh yo lemak anak-anak kalau pelajaran di sekolah tuh kan ya, anak-anak kalian apa dia agama Islam, apa rukun Islam, rukun iman Nah, sebenarnya yang mudah dan cepat biasanya anak-anak tuh nangkep tuh seperti lingkungan keadaan sekitar, biasanya seperti itu kan Ustazah ya. Nah, contohnya yang simple be kalau kita nak nyontoh ke yang bagus untuk anak-anak di rumah tuh cak mana Ustazah? Alhamdulillah. Jadi anak-anak tuh sebenarnya fotokopi dari wong tuanya. Mak mana wong tuanya ngomong itu, mana wong tuanya bertindak, mak itulah pula anaknya. Jadi kalau wong nak nilai wong tua si anak, jengok be anaknya. Ya Allah. Anaknya nyerodok di lampu hijau. Mak itulah wong tuanya di rumah ngajari basing kan. Jadi anak tuh benar-benar fotokopi, tidak pacak disembunyikan. Oleh sebab itu memang wong tua nak perlu nunjukkan uswatun hasanah, contoh yang baik di rumah. Jadi bukan cuma ngomong, instruksi, ngongkon tapi memang dirinya dewek melakukan. Kalau dia ngongkon anaknya semayang, dirinya juga duluan semayang. Kalau dia ngongkon anaknya puasa, dirinya harus puasa. Dia ngongkon anaknya sedekah, dirinya mulai sedekah. Jalan dia ngawak mobil misalnya, oh enak kesiannya nyai itu ini duit antar ke. Jadi bukan dia yang sedekah, dia ngongkon dia nyuntukkan sama anaknya sedekah. Jadi anak itu meloi wong tuanya. Kalau wong tuanya pelit, pasti anaknya pelit. Jadi bukan tiba-tiba muncul karakter anak itu tanpa
apa namanya mak mano keadaan wong tuanya. Jadi dak do dia tuh dak do bertolak belakang. Yeah. Wong tuanya pelit tiba-tiba anaknya dermawan tuh tidak. Pasti dimulai dengan yang itu. Adapun kaget ketika dia dapat hidayah, baru dia berubah. Metu dia dari sifat wong tuanya yang jahat tadi, yang buruk tadi. Memang oleh sebab itulah wong tua itu memang dari awal di konsep memang wong tua yang tahu agama. Pasangan itu milih harus pasangan yang tahu agama. Sehingga dianya bisa menjadi contoh yang baik. Kalaupun memang terceplos ya kalau bisa jangan di depan anak. Jangan, Gitu nih, iya. Ustazah, ya. Baik, kita angkat dulu penerima telepon kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Pak? Dengan Pak Firman nih. Pak Firman di mana Pak Firman? Kilometer 8 ini. Kilometer 8. Puasa Pak? Oh, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik, silakan Pak mau bertanya dengan Ustazah kita. Oh ya Allah, putus. Sayang sekali. Baik, dicoba lagi kepada Pak Firman di kilometer 8 ya. Kita masih membahas mengenai amanah Rasulullah tentang anak. Namun untuk kuis kita belum buka terlebih dahulu, nanti di segmen yang ketiga. Sabar ya. Kita bagi ke galau, kita habis ke galau ya. Oke, kembali. Kita angkat lagi, mungkin Pak Firman kembali. Waalaikumsalam. Ngapa Pak Firman? Ibu saja. Iya, oke, silakan. Mau nanya ini di apa lain dari tema. Lantak. Ini kalau kita kan puasa kan ini kan tetap tidak bayar zakat, wajib zakat fitrah kan. Sedangkan gimana kalau orang itu tidak berpuasa, apakah dia wajib bayar zakat fitrah? Itu aja Ibu saja ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, zakat fitrah itu wajib Pak. Iya. Zakat fitrah itu wajib bagi orang Islam yang masih hidup ya, sebelum hari ayo itu kan. Ya. Nah, makanya nak puasa, nak idak, nak semayang, nak idak, pokoknya itu wajib. Semayang wajib bab semayang, puasa wajib bab puasa, zakat fitrah wajib bab zakat fitrah. Jadi jangan sampai diaduk-aduk, oh ini mak ini, jangan buat aturan dewe. Jadi tetaplah kalau mereka itu memang masuk golongan wong yang pacak metuken. Kalau idak kaget dia kan dapat zakat fitrah, kaget dia metuken lagi mak itu. Jadi memang bagi yang bernyawa itu hukumnya wajib metukan zakat fitrah. Itu. Jadi nak puasa, nak ida, nak mayang, nak ida. Pokoknya tetap kalau yang namanya zakat fitrah itu udah hukumnya wajib Pak Firman. Jadi harus dibetulkan. Dak kate diejo ke. Ada baik insyaallah rezekinya. Karena itu kan untuk membersihkan jiwa kita. Apalagi kita banyak-banyak bersedekah ya. Banyak sedekah insyaallah. Kalau anak itu makin buntu, makin banyak sedekah. Makin banyak alhamdulillah. Makin banyak. Iya, itu rasio sedekah. Benar. Apalagi bulan Ramadan. Nah, apalagi takutnya kalau buntu, saudara salah nganjuk. Buntu soalnya dak kasih duit. Nah, itu tambah buntu. Tambah buntu karena udah ngetok pintu rezeki kan. Nah, itu. Baik, terima kasih Pak Firman. Kembali untuk Anda yang ingin bergabung kembali, masih kita tunggu di line telepon di 0711 380022. Tema kita mengenai amanah Rasulullah terhadap anak. Nah, kalau memang masih belum ada yang bergabung, ini kembali. Ini naluri ibu nih, banyak singgonya nak bertanya ya, karena memang anak ini Ustazah nih paling banyaknya sama mak. Nah, karena ya bapak tugasnya nyari duit, luar cek tenang. Jadi memang ibu tuh madrasah. Bener. Sekolahan yang pertama. Kalau ditanya mana sekolah yang terbaik, emaknya. Makanya memang emaknya harus pinter. Emaknya harus cerdas, emaknya harus tahu agama supaya anak itu tidak nganal, tidak nguna-nguna. Kalau anak nguna-nguna itu lebih dulu tanya wong emaknya. Anak siapa ini, mana emaknya? Tapi kalau anak pinter sarjana, abahnya yang sebut. Giliran anak yang mengsen, emaknya kan. Karena memang kata Rasulullah, emak itu madrasah yang pertama. Oleh sebab itulah emak ini mesti sabar, mesti ngomong yang baik. Jangan sampai metu laknat. Iya benar. Nah, setan kau ya, ada keruan kau. Nah, itu kaget bakal balik. Doa ada Ustaz. Kata Rasulullah, laknat itu kalau dimetukan, itu dia bakal naik ke langit. Pintu langit tertutup, tak nerima. Ke bawah, pintu bumi tertutup. Maka dia akan ke wong yang dilaknat kalau diizinkan Allah. Tapi kalau wong ini taat, wong ini baik, laknat itu tidak masuk ke wong yang dilaknatnya, balik ke dirinya. Nah, jadi tidak boleh kita ngelaknat anak kita, kate ago, kawe dak keruan. Itu berarti kan kita menghina diri kita dewe.
karena itu produk kita Iya, kan, darah daging gitu. darah daging gitu. Nah itu kebanyakan cerita orang tua yang tidak sadar, dia ngatuk ya anaknya, menghina anaknya. Kalau bagi rapot di tempat kami tuh, nah zaman dulu kan ada abang, ada kuning, ada hijau nilai ini menabang tuh, kuping sampai naik, ditarik. Jika tuh bu jangan bu, kasihan bu. Mestinya dia belajar, diajari di rumah. Jangan kalau lah bagi rapot baru disiksa. Karena anak tuh kan tidak tahu. Yang paling menyenangkan kan main. Iya. Mestinya orang tuanya ngarahkan. Sambil main diajari. Tidak baca cerita gitu. 2 tambah 2 berapa? Hei lolo berapa? Tambah lolo. Tapi kalau kita pempek kan? Iya. Nah pempek, siko, tambah pempek siko lagi. Demen dia kan Demen, lemak. gitu. Lemak kan? Sambil Es makan krim. ya. Nah itu. Ada banyak cara. Banyak cara. Itu yang diajar ke Rasulullah. Jadi Nabi itu ngajar sambil main. Cuman kadang-kadang ada emak nih, kadang-kadang tetap nak kata ceplos. Tak omong dengan anak nih. Apa bagusnya tuh dibalik baik. Misalnya kan kita kalau ngomong nih, puyan nian kau nih. Gitu. Nah. Jadi kita balik ke pinter nian kau nih. Itu Kayak karena saja. emaknya tadi zikirnya itu bukan zikir ke Allah, tapi zikirnya ke duniaan. Kalau nyinggung yang ini, buyan, nyinggung yang ini, lolo, nyinggung yang ini, tidak benar kan. Iya. Tapi kalau zikir ke Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Iya, alim. otomatis Jadi tak kepengen keluar anaknya dari- pinter, pengen anaknya pinter. Jadi cak kami lagi kecil-kecil dulu, abah tuh tidak pernah sama ibu tuh misalnya, buyannya, lolo, tidak pernah. Tapi ya Allah, ya Rabbi, pinter kena anakku, cerdas kena anakku. Ngapo cantik, ngapo Iya. pinter. Jadi dipanggil dengan aranan-aranan yang membuat anak tuh bangga. Nah, Rasulullah ngajar ke macam itu kan. Sini sayang, sini nak. Hei sini kau yang baju kuning, hei sini kau yang cantik. Iya. Jadi anak-anak tuh bangga. Nah, ketika anak itu bangga baru pacak masuk. Ajaran kita, ilmu kita, perintah kita tuh masuk karena dia merasa bangga, dia dipuji. Sebenarnya kan kati anak tuh yang lolo. Benar. Yang mat dia lolo tuh kita kan. benar. Karena kita menghina, kita mengecilkan, sehingga anak itu kerdil, Iya. tidak berani, tidak pede, karena wong tuanya tadi. Dan yang berikutnya tuh jangan manding ke cerita. Nah anak si Anu tuh nah ranking terus, kau nih mano, kau nih makan apa? Nah, udah padahal boleh ranking itu. itu kan tidak jaminan dia di dunia dunia, kaget di lebih akhirat. hebat, di akhirat lebih hebat kan. Ayo iklan dulu kita. Oh lagi lemak lagi ngobrol. Makin seru obrolan ini gitu nih ya. Sampai nak keluarga loh ini sisi singkatnya. Iya, supaya pacak belajar kan. Benar ya, karena memang itu tuh sedang ya memang kebiasaan, tapi kalau bisa dihilangkan mulai dari sekarang kalau kita sudah tahu yang ini, karena memang cara mendidik anak itu banyak caranya ya Ustazah ya. Iya. Kalau memang tidak cara kita selama ini jadi jenis cara yang agak kasar, premang lah kalau ngomong tuh Keras. wah nyekit nan singgonya tuh Iya. ya kalau bisa diubah ya. Cak mana Nabi Rasulullah mengajarkan seperti itu ya Ustazah ya. Baik, kita akan jedah terlebih dahulu, istirahat dulu. Cuma dak katik pisang goreng, ini dak katik, ini kopi. minuman. Ya pasti bisa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami. Alhamdulillah masih di Anten-Anten Nunggu Buko, masih bersama dengan Bunda Haja Izzah Zen Sukri. Dan kita tadi membahas mengenai amanah Rasulullah terhadap anak tentunya ya. Jadi banyak cara yang harus kita lakukan, mulai dicontoh dari wong tua terlebih dahulu ya pasti Ustazah ya. Yang baik-baik dulu. Yang mana yang sholat, mana kata-kata yang bagus, tunjuk ke cek itu ya. Dan yang pasti juga acara ini sepenuhnya didukung oleh beras PT Belitang Panen Raya dan beras Raja, serta juga toko karpet 129 tentunya, di mana beras Raja mudah didapat di pasar-pasar tradisional, supermarket dan warung-warung dekat rumah Anda. Nah, macam mana Ustazah? Anak pecah kita bawa balik apa beras ini? Laju. Oke. Baik, dan kita juga nanti akan membuka segmen kuis, tapi nanti yang pasti tetap bersama kami di sini. Yang pasti kita nak nanya-nanya lagi dulu dengan Ustazah kita nih ya, mengenai amanah Rasulullah tentang anak. Jadi Bunda, kadang-kadang ada anak kita nih, entahlah memang pendidikan apa wong tuanya tuh yang sering nakuti ya. Misalnya yang anak nih tadi, jangan ke sana kaki ini kau, kaki ini kau. Nah, banyak cak itunya. Jadi budak nih jadi cak mengecut. Kemudian juga mungkin tidak pede cak itu. Nah, itu cak mana ini, Bunda? Iyo. Jadi memang wong tua itu seharusnya dari awal
memang ngajari anak tuh cuma takut sama Allah gitu. Iya. Ada satu ulama yang setiap hari ngajak anaknya itu sumpah dengan Quran, pegang ke taruh palaknya, nak hari ini janji di Ya depan Allah. Quran, janji hari ini tak mau buat kasar, tak buat kotor, Boleh buat baik, disumpah pakai Quran. Nah, itu ada seorang ulama, bah. Dalam hati anaknya, cuma sehari juga. Besok mah itu lagi, besok mah itu lagi. Akhirnya anaknya itu tidak pernah berbuat yang tidak benar. Karena wong tuanya selalu ngajarkan kebaikan. Wong tuanya selalu mendekatkan anak dengan Quran. Wong tuanya juga selalu baca Quran depan anaknya. Banyak memberikan contoh-contoh yang baik depan anaknya. Sehingga ketika dia jadi ulama, sebesar dia ngomong. Efeknya tuh sampai sekarang. Aku tuh kalau nak buat dosa buat itu inget sama abahku janji gitu. Iya. Sehari jangan besoknya sehari, besoknya sehari. Langsung aku ane pucuk palak terus iya. ya. Jadi aku tuh macam disaksikan sama Allah bahwa aku janji tak galak berbuat jahat. Nah, ketika orang tua mencontohkan yang baik-baik, insya Allah anak tuh percaya dirinya tumbuh. Tapi kalau apa-apa tuh karena kita males nyagonya, jangan ke sana, ada hantu. Akhirnya sampai besar dia takut sama hantu, takut sama benda-benda, takut sama sesuatu yang selain Allah gitu. Sehingga waktu kita nak ngongkon pun susah. Malam-malam tolong nak ambek ke ayah kau banyu minum. Nah, ada hantu mak. Karena produk kita tadi. Panjang imbasnya tuh ya tadi. Imbasnya itu. Jadi semua takut dia jangan ke sanjung itu nak. Wong itu serem ini. Akhirnya dia takut bergaul, takut keluar. Akhirnya punya hati itu hati kecil hati, mudah kecil hati, mudah kecut. Bukan tipe pejuang gitu kan, sebuah ditakuti sama mak bapaknya. Tapi kadang tuh kita nih bunda, kadang maknya atau bapaknya nih ada juga yang begawe, bapaknya tadi begawe, maknya juga nggak begawe. Nah kadang-kadang tuh juga tidak tahu pola anak yang diajar ke tuh bagi si pengasuh yang di rumah, itu naik. Jadi memang kadang didapat ke anak-anak tuh yang takut. Tapi kadang-kadang kita tuh ngerasa mungkin anak-anak ini mungkin apa bawaan, karena kita juga agak penakut namanya emaknya nih. Apa itu kan dari bawaan juga atau memang salah ajaran? Fotokopi tadi kan? Nah, fotokopi emaknya penakut, anaknya juga penakut. Iya. Emaknya tidak pede, meduan ya. Iya. Anaknya juga tidak pede kan. Nah itu jadi makanya memang long life education itu yang kata Rasulullah itu belajar itu minal mahdi ilal lahdi kan. Dari buayan sampai ke liang kubur. Artinya emak juga perlu terus belajar, melok majelis, tetap berzikir. Insya Allah menjadikan anaknya bagus kan. Karena emaknya belajar terus. Tidak sempat ngajari dia sore malam. Ada waktu juga kumpul-kumpul, dipeluk, dicium. Hanya alasan yang penting yang kena. Baik, Bunda kita jedah dulu. Nah, kita nak bagi-bagi dulu beras raja dan juga bihun raja ini untuk pemirsa yang ada di rumah. Dan saatnya kurma, kuis Ramadan beras raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Ya, silakan di line telepon di 0711 380022. Kita buka kurma kuis Ramadan beras raja. Jangan lupa passwordnya. Beras raja mantap KT tandingannya. Wah. Sudah ada yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Password kita adalah Beras raja mantap, KT tandingannya. luar biasa. Alhamdulillah. Pak Samsul Bahri ya? Iya. Di mana Pak? 36 meter. 36 Ilir. Puasa Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bialamin. Baik, sudah nyiap ke untuk bukuan apa? Belum. Nunggu beras raja nih lacanya. Baik, pertanyaannya adalah ini yang gampang-gampang saja ya. Sebutkan logo pada beras raja. Ada pilihannya A. Mahkota Raja, B. Mahkota Putri Indonesia. Mahkota raja. Kalau nggak Miss Universe jadi malah Putri Indonesia ya. Baik, kita jingok dulu. Benar tak ini? Benar, saya ada mahkotanya bocahnya dia. Baik, selamat Bapak Samsul Bahri ya. Anda mendapatkan beras raja 10 kilo dan juga sebal bihun raja. Alhamdulillah. Selamat kepada pemenang nanti. Hadiah itu bisa diambil di hari Senin sampai dengan Sabtu jam kerja, jam 9 sampai dengan jam 16.00 di PAL TV dengan bawa KTP asli sama fotokopi identitas. KTP atau fotokopi identitas lah ya. Baik, satu lagi penelpon.
Silakan yang bergabung bersama kami di 0711 380022. Kita bagi Duiko dulu rezeki untuk pemirsa yang ada di rumah nih Ustazah ya. Aduh Api, Dan kita bantu jawab ya, bantu doa. itu kan. Iya. Tadi kan yang nggak iso, kita ada Minta ini. Nah, bisa langsung ya, daerah punya kita ya. Lah punya Ya. kita. Baik, silakan 0711 380022. Tentunya kurma kuis Ramadan beras raja ini yang pasti dipersembahkan oleh beras PT Belitang Panen Raya dan beras raja. Halo, assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak? Sunarto di Mayor Jen. Pak Sunarto. Silakan passwordnya. Beras raja mantap, kasih tandingan. Oh, nambah dewek daknya tuh ya. Saking semangatnya tuh ya. Beras raja mantap katik tandingannya. Ayo diaturi puasa dari ini Pak Sunarto. Waduh, Alhamdulillah. Sudah siap? siap. Lada bukuan apa? Baru dibeli. Baru dibeli. Oke. Pertanyaannya adalah sebut ke sponsor utama acara anten-anten nunggu buko. Beras raja, beras raja. Oh, mantap kau. Aku caklah tahu ini beras putri, beras raja. Oh, tuh nyebut ke pisang putri ini tadi. Baik, selamat Pak Sunarto. Anda mendapatkan beras raja 10 kilo dan juga sebal bihun raja ya. Dan tentunya sekali lagi acara kuis ini dipersembahkan oleh beras raja, beras PT Belitang Panen Raya. Terima kasih. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Baik, dan selamat sekali lagi alhamdulillah untuk para pemenang yang mendapatkan beras raja tentunya. Kurma kuis Ramadan beras raja tadi, 2 pemenang yang sudah kita dapatkan dan kita sudah sampai di penghujung acara kita. Ustazah, tentunya pada hari ini jadilah kita pacak nyingok bae wong dapat rezeki alhamdulillah. Alhamdulillah. Pacak berdoa bae kita untuk wong yang bahagia, kita juga bahagia. Dan yang kita masih membahas mengenai tema amanah Rasulullah tentang anak. Kita masih ada waktu sedikit sebelum nanti kita menantikan berbuka puasa. Silakan untuk kesimpulan untuk Bunda. Baik, Cik Ita. Jadi apa yang sudah kita sampaikan tadi, mudah-mudahan kita galo-galo pacak ngawi kenyo insyaallah dengan minta pertolongan Allah. Maka jangan lupa selalu berdoa untuk keluarga kita, untuk anak kita. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang berguna untuk masyarakat dan bangsa dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa yang wajib dalam tanda petik dilafazkan, dibacakan, dimintakan kepada Allah supaya anak-anak kita benar-benar menjadi anak harapan yang didemeni sama Rasulullah SAW. Yang kedua, banyak-banyak sedekah supaya anak kita sesuai dengan harapan kita, anak kita sesuai dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Jangan pelit-pelit untuk anak gitu ya. Jadi tidak cukup dengan doa baik, tidak cukup dengan harapan baik, tapi banyak sedekah untuk supaya menghasilkan anak yang kita dambakan, yang membahagiakan kita bukan cuma di dunia tapi sampai ke negeri akhirat. Itu Cik Ita. Itu baik. Rasanya kurang waktu kita. Iya. Kalau bisa ngobrol nih sampai dengan kaget nak sholat Maghrib. Mudah-mudahan Ustazah sehat selalu. Amin, Ya, insya terhindar Allah. dari yang namanya situasi pandemi COVID-19 kita saat ini tentunya, dan terus memberikan syiar Islam yang begitu luar biasa tentunya bagi umat, baik itu yang ada di Sumatera Selatan dan juga Palembang tentunya. Terima kasih Ustazah Hajah Izzah Zain Sukri atas waktunya pada hari ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain kesempatan, dan juga terima kasih untuk pemirsa yang ada di rumah yang tadi sudah bergabung bersama kami. Selamat untuk Anda yang mendapatkan kuis tadi tentunya, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada sponsor kita Beras PT Belitang Panen Raya dan Beras Raja, serta juga Toko Karpet 129. Tentunya saksikan terus anten-anten menunggu buku setiap hari hanya di PAL TV, memang punya kita. Akhirnya saya Tausni pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat menantikan waktu berbuka puasa pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya.